Kelompok 6 silakan. Oke, sudah rekam Pak Adi? Sudah, Pak. Oke. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam, Mbak Wathor. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Pak. Lagi apa sekarang nih Pak? Kayaknya lagi nyantai. Iya, ini Pak, lagi santai setelah ngajar tadi, Pak. Iya ya Pak. Tadi Bapak ngecat saya ya. Jadi saya baru kebuka nih Pak. Oh iya, Pak. Tadi habis ngajar, saya ambil HP, kemudian menghubungi sampean. Ada yang ingin saya sampaikan sebenarnya, Pak. Oke 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 oke. Mari Bapak. Kira-kira apa Bapak yang akan disampaikan? Saya akan menjadi pendengar setia toh Pak. Eh, Begini, Pak. Eh, Tadi kan saya ngajar, Pak. Ya. Kemudian di lapangan saya lihat itu anak-anak kok kurang bergairah, terutama yang putri. Kalau putra sudah sebagian besar sih, Pak. Jadi kenapa ini? Mungkin saya, mungkin Pak Wathor bisa menemani saya ketika untuk mengatasi ini. Makanya saya hubungi sampean. Oh oke oke. Jadi permasalahannya nih ya Pak. Ada siswa tadi mengajar. Terus ada siswa putri yang kurang bergairah dalam mengikuti pembelajaran Bapak. Siswa putranya gimana Pak? Sangat semangat enggak Pak? Kalau putra rata-rata sudah aktif, Pak, ketika pembelajaran. Bahkan sebelum dimulai mereka sudah berhamburan di lapangan. Yang saya bingung yang putri. Mereka kebanyakan ya berteduh di pohon, di bawah pohon, duduk-duduk, ngobrol, ya seperti itu, Pak. Oh, ini berarti bukan dia nih Pak, bukan di apa namanya, bukan di dalam kelas ketika olahraga ya, praktek olahraga Ya, di lapangan mungkin ya. ya betul, ketika pembelajaran praktek, Pak. Oh, praktek Rata-rata ya. siswa putrinya itu kurang, Pak, kurang bergerak, Pak. Tapi ada ya Pak ya, yang putrinya yang bersemangat. Ya ada, akhirnya ikut juga, Pak, sama yang rombongan besar. Akhirnya mereka jadi bagian yang rombongan besar itu, Pak. Iya Pak, biasanya memang sih Pak kalau misalkan di bidang olahraga lebih ke perempuan yang mempunyai semangat. Berarti yang sekarang yang menjadi persoalan yang perempuan bagaimana kemudian yang perempuan ini bisa bisa semangat lagi gitu ya Man ya. Itu kan ya Pak ya. Ya, harapan saya memang pembelajarannya aktif, baik putra dan juga yang putrinya juga. Rata-rata kalau PJOK yang terjadi di lapangan, siswa putrinya cenderung males-malesan. Oh, berarti tujuannya Bapak itu yang putri dan putra itu sama-sama semangat dalam mengikuti praktek pembelajaran PJOK ya. Betul, Pak, betul. Iya Bapak. Kira-kira Bapak apa namanya siswa yang aktif itu seperti apa kira-kira menurut Bapak itu? Kalau saya amati untuk di murid saya, mereka eh, aktif bergerak, Pak. Meskipun tanpa disuruh, mereka sudah melakukan aktivitas di lapangan, Pak. Sementara yang putri pasti aduh capek, Pak, panas, Pak. Iya Pak, iya Pak. Dari tujuan Bapak ya, dari tujuan Bapak yang barusan ingin apa namanya, ingin bagaimana kemudian siswa yang putri juga efektif seperti laki-laki, kira-kira apa saja yang apa namanya, yang Bapak lakukan? Iya, Pak.
mungkin saya berpikir ini mungkin mungkin metode saya, Pak. Metode, yang membuat mereka tidak aktif. Mereka juga di pemahaman materi mungkin. Mungkin saya, akan masuk ke sana, Pak, pemahaman materi. Metode dengan pemahaman materi Ya. itu ya Pak ya. Berarti kendalanya itu ya Pak ya, kendalanya ke Bapak itu sendiri terkait dengan metode dengan materi. Kenapa dengan metode dengan materi itu Pak? Kalau menurut saya, mungkin mereka kesulitan, Pak, belajar, praktek. Makanya saya mungkin perlu ada sedikit modifikasi ini, Pak. Jadi mungkin tidak sama dengan yang putra. Kalau disamakan dengan yang putra, mereka akan cenderung malas, nggak bisa Pak, susah Pak, gitu Pak. Iya. Tentu Pak ya, kalau misalkan memang di bidang olahraga biasanya antara laki-laki dengan yang perempuan itu pasti berbeda. Contoh saja misalkan seperti voli dari segi ukurannya saja itu kan beda. Otomatis juga dengan dari segi kelihatannya itu juga pasti berbeda ya Pak ya? Betul. Iya. Kalau misalkan nih Pak, saya memberikan nilai misalkan Pak, dari angka 1 misalkan kurang baik dan angka 10 ini baik. Kira-kira angka berapa Bapak ini? Ada di angka berapa? Kalau saya di angka 6 Pak, karena masih jauh Pak. Karena mereka masih cenderung, harus diperintah dulu, belum ada motivasi intrinsik. Sebenarnya kalau olahraga itu di sekolah tujuannya kan sehat, beda dengan olahraga prestasi. Jadi mereka seandainya ada kesadaran di situ, mereka bergerak, maka akan mereka membantu tumbuh kembangnya, sebenarnya membantu menjaga kesehatan dan imun sebenarnya kalau seandainya mereka tahu, Pak. Jadi mungkin saya akan memberi pemahaman tentang itu, Pak, buat mereka juga. Iya. Terus dari itu kira-kira seperti apa Pak tadi hambatannya itu kan tadi Bapak katanya metode ya, metode dengan Iya, materi. Terus langkah-langkah selanjutnya untuk bagaimana kemudian Bapak ini bisa memahamkan metode dengan materi itu apa Pak? yang pertama saya akan melakukan, permainan, Pak. Jadi, Permainan. saya akan lebih memperbanyak permainan yang mengarah ke materi. Jadi Oh mereka, permainannya. dengan tidak sadar melakukan teknik dasar, tapi bermain. Mungkin itu yang akan memancing mereka untuk, bergerak, Pak. Meskipun nanti ada modifikasi di situ, Pak. Tidak, sesuai dengan ukuran aslinya, mungkin saya pakai bola plastik, pakai, yang saya modifikasi, Pak. Biar yang perempuan itu juga bisa Nah, tertarik, bisa semangat betul. dalam mengikuti pembelajaran Bapak itu Betul, ya? betul, Pak. Oh, iya. Berarti, di metode Bapak itu nanti di sela-sela itu ada permainan, ada game-game yang harus Betul, Bapak dimasukkan di kegiatan itu ya, Pak, ya? betul. Iya, terus tadi, yang kedua hambatan Bapak itu katanya berkenaan dengan materi. Materi yang seperti apa itu, Pak? Materinya, ya mungkin kalau kita mengacu pada buku, itu memang standar, Pak. Standar untuk, atlet mungkin. Nah, mungkin mereka malasnya di situ, eee, berat Pak bolanya, Pak. Tangan sakit ini, Pak, merah semua. Nah, itu mungkin di materinya, saya rubah biar mereka mau melakukan. Ya mungkin sepatunya itu, Pak, saya akan modifikasi Modifikasi. dan juga ini, Pak, saya juga akan melakukan asesmen awal atau diagnostik. Oh, Jadi iya. mereka kebutuhannya apa? Mereka
kesukaannya apa. Jadi nanti kita bisa mengarahkannya. Kira-kira katanya Bapak tadi ingin mengadakan yang ya, pertanyaan yang diagnostik. Terus untuk memetakan kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar apa yang akan Bapak lakukan? Karena kan di kebutuhan belajar itu ada dari segi kesiapan belajar, terus ada dari segi minat, ada dari segi gaya apa namanya itu, profil belajar itu, Pak. Yang pertama mungkin, kesiapan ya Pak, kesiapan, Kesiapan. juga minat. Jadi ketika, nanti saya di awal, kesiapannya seperti apa, mungkin kayaknya akan lebih mudah Pak, menggerakkan mereka. Hmm. Iya, iya, iya. Berarti rencana Bapak itu dua hal juga ya, rencananya Bapak. Yang pertama itu tadi ingin memperbaiki metode, tentunya Betul. di dalamnya ada permainan, ada game-game yang menarik. Terus yang kedua berkaitan dengan materi, terkait dengan apa namanya, media-medianya mungkin ya, seperti bola Ya, yang misalkan itu kan kalau ke perempuan itu berat mungkin ya Pak, sakit tangannya itu misalkan kalau seperti apa, atau kakinya itu. Jadi dimodifikasi atau menggunakan dengan plastik lah, atau menggunakan dengan apalah, kan seperti itu ya Pak ya. betul betul. Oke. Mungkin rencana Bapak yang dua-dua ini mau langsung diterapkan semuanya atau mengambil salah satu nih Pak? Karena kan ini langsung Bapak terapkan mungkin ya? Atau Ya, bagaimana ini Pak? karena ini mungkin menjadi satu Pak, jadi saya pertama pengen tahu dulu, murid saya kesiapannya, setelah itu kita memberikan semacam ya permainan, untuk memancing mereka bergerak. Nah, dari situ Pak, kita beri tentang teknik dasar, ya, sebenarnya. Iya, 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 iya. Terus kira-kira ini kapan yang akan Bapak lakukan atau masih eee, dalam minggu ini Bapak ini, kan biasanya kan beda dengan SD ya, kalau SD setiap hari bertemu dengan gurunya, kalau di tingkat SMP biasanya kan, mapel. Ya, Bapak betul. PJOK di kelas berapa ini, Pak, yang Di terjadi ini kelas ya? kelas 8 Pak. Oh, kelas 8. Dalam minggu ini kira-kira ada berapa pertemuan lagi, Bapak? Ada pertemuan lagi? Untuk PJOK itu ada 3 jam Mbak, 3 jam, mungkin nanti 2 jam di lapangan, 1 jam di kelas untuk teori. Mungkin nanti yang diagnostik saya di kelasnya dulu, saya akan memetakan mereka ada di mana, kemudian nanti di 2 jamnya praktek, saya akan melakukan yang tadi Pak, Iya, iya, iya. modifikasi dan Modifikasi-modifikasi itu ya. Berarti yang 1 jamnya itu sampean, untuk memetakan dari segi kesiapannya dan juga dari segi minatnya itu ya, betul. Pak, ya? Kira-kira Bapak ada nggak hambatannya kira-kira? Ketika Bapak akan menjalankan itu, agar tujuan itu bisa tercapai, ada nggak hambatannya kira-kira? Hambatan mungkin ya sarana sarana yang, belum lengkap mungkin, sambil kita lengkapi. Sebenarnya yang tersedia ini yang ukuran standar, Pak. Jadi untuk Oh, modifikasi mungkin kita perlu, ya harus membuat yang lebih sederhana. sederhana, iya, iya. Terus Bapak, untuk mengantisipasinya itu bagaimana kira-kira Bapak? Untuk mengantisipasi agar, hambatan itu tidak menjadi penghambat ketika Bapak akan, melaksanakan pembelajaran dan nantinya bisa berhasil, di dalam kelas sehingga bisa yang diinginkan Bapak, tujuan Bapak itu bisa tercapai. Eee, yang jelas untuk mencapai tujuan saya ya itu, Pak, saya akan, eee, menanyakan dulu, "Kamu ini, eee, minatnya apa?" Kemudian gaya belajarnya yang apa?
Kemudian juga menjelaskan kepada siswa, gini loh, kamu ini sekarang adalah fase pesat ketika pertumbuhan. Nah, ketika kamu nanti malas bergerak, nanti pertumbuhannya kamu akan kurang bagus ke SMA dan seterusnya. Mungkin ketika Oke, Bapak. ada, Ini Bapak, sekarang, berarti ketika pertemuan ini langsung Bapak lakukan ya, akan terapkan? ya dalam minggu ini langsung saya terapkan Pak, dalam minggu ini. Oh, oke. Kira-kira yang, apa namanya, yang membantu Bapak atau, yang mendukung berkaitan dengan ini siapa, Bapak? Yang mendukung, yang pertama ya kepala sekolah. Saya akan konsultasi dulu kepada kepala sekolah tentang pembelajaran saya, kemudian juga teman-teman Pak, Oh ya, dan kepala sekolah juga dan juga teman-teman. Ya juga itu yang Bapak. penting, yang penting ke orang tua Pak. Oh, oke Bapak. Berarti itu Bapak juga bisa, apa namanya, mungkin minta bisa sharing, bisa apa gitu ya dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat berkaitan dengan itu. Ya ini Pak, apa namanya, pertemuan hari ini mungkin sudah selesai ya Pak. Nanti, mungkin 1 minggu lagi saya ingin tahu perkembangannya seperti apa, mungkin bisa cerita-cerita lagi ya Pak ya? Oh iya, terima kasih Pak, ini luar biasa Pak. Saya jadi sampai membuka solusi Pak, dengan kita ngobrol-ngobrol, saya punya gambaran Pak tentang pembelajaran saya nanti. Terima kasih Oke loh Pak. oke. Siap siap Bapak. Terima kasih ya Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. From the moment to the heart, there was some old animal. But the first will stream alive. For the present and I hope. The former was made from the city up and down. Pollination song, forever love our praise. The fallen face come from the fallen software now. The circles of our wings. Assalamualaikum Pak Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngapain Pak? Ini Pak lagi santai, lagi ada di rumah nih bersama keluarga. Sampean bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Eh, Tadi ada panggilan Pak di HP saya, cuma nggak terjawab. Pas saya ngajar itu Pak. Oh iya Pak, tadi ini saya nelpon Bapak nih, nelpon Bapak. Makanya saya cuma tadi itu ada telepon 1 kali ya Pak, ya, panggilan 1 kali ya Pak. Betul betul. Memang ya, memang sebenarnya sih waktu itu saya butuh gerak cepat nih Pak, ada sedikit masalah, bingung itu Pak perasaan saya Pak. Makanya saya langsung nelpon Bapak, tapi saya nggak memaksa karena tadi kan pas, hari efektif, jadi saya nggak memaksa Bapak, mungkin Bapak sedang mengajar atau punya aktivitas lain. Iya Pak, gini Pak, saya ada boleh Pak nggak saya anu Pak, apa namanya, menyampaikan Oh, permasalahan saya ini Pak, ya. curhat-curhat Kenapa gitu kenapa? Pak. Kenapa? Ada apa Pak? Bisa diceritakan Pak? Gini Pak, di kelas saya ini Pak, saya kan, di kelas 7, ya di kelas 7 ini saya bingung Pak untuk menghadapi siswanya nih Pak. Di dalam kelas ada yang semangat dalam belajarnya, ada juga yang biasa-biasa saja, dan ada juga yang malah kayaknya
tidak semangat sekali, Pak. Karena kenapa? Karena di dalam kelas itu, Pak, terkadang tidur, ada yang mengganggu temannya, terus saya padahal sudah menggunakan beberapa cara pada waktu itu tetap tidak ada efek ke anak itu, Pak. Makanya saya bingung, bagaimana saya untuk bisa menyelesaikan ini. Saya harus nanya ke Pak Arif nih, harus curhat-curhatan, harus melakukan coaching nih, seperti itu, Pak. Hmm, jadi sampean waktu pembelajaran siswanya eh, kurang anu ya Pak, ada yang tidur gitu Pak ya? Iya, ada yang tidur, ada yang semangat. Anu itu, Pak, yang ada dalam pikiran saya kayak gini, kayaknya berarti ini dari anu saya ya, berarti dari apa namanya, dari mungkin dari segi metode saya yang tidak menyenangkan. Biasanya Pak kan kalau misalkan menyenangkan itu biasanya kan, eee, tidak akan tidur Pak, karena merasa senang. Berarti ini dari saya ini mungkin ya, karena metode metode saya atau seperti apa, tidak menyenangkanlah terhadap murid sehingga siswa itu merasa bosan mungkin di dalam kelas sehingga mengganggu temannya, ada yang tidur, itu Pak. Oh gitu ya Pak. Eh, mungkin dari skala nih Pak dari 1 sampai 10, kira-kira berapa Pak pencapaian sampean di kelasnya? Kalau misalkan saya melihat dari skala Pak, saya bisa dibilang masih 5 Pak. Ya karena itu tadi Pak, karena, di dalam kelas banyak yang tidur itu, banyak yang tidur, banyak yang anu, jadi, tujuan saya itu Pak sebenarnya bagaimana kemudian anak itu bisa senang, bisa tidak tidur, bisa apa namanya, bisa bahagia berada di dalam kelas sehingga bisa menangkap, bisa cepat mengerti terhadap materi yang saya ajarkan, seperti itu, Pak. Ya angka 5 lah gitu, Pak. Karena Ya ya ya. banyak problemnya ini, Pak, di kelas, Pak. Mungkin ada hambatan Pak ketika sampean mengajar Pak, sampai anak-anak tidak fokus Pak? Ya sebenarnya sih, Pak, ada, Pak. Sebenarnya ada, hambatannya gini, Pak, apa namanya, eee, saya itu ketika mengajar itu sekarang kayaknya kurang kurang fokus lah, Pak, kurang fokus karena saya mempunyai kesibukan lain, Pak. Mempunyai kesibukan lain sehingga saya, ketika mengajar itu untuk merencanakan di rumah itu kurang kurang baik lah, karena disibukkan dengan pekerjaan lain di luar seperti itu, Pak. Ya itu hambatan saya, Pak, sehingga untuk membagi waktu ini gimana caranya, ya ke kelas tidak tidak maksimal karena persiapan juga kurang kurang matang itu, Pak. Mung itu ya Pak, berarti ada kesibukan ya Pak, ada kesibukan Iya, lain. ada kesibukan, Pak. Mungkin sampean ada solusi Pak, dari yang sampean, laksanakan dari kegiatan Ya, mungkin ya, Pak, ya, saya harus bisa membagi waktu mungkin ya, Pak, ya. Harus bisa membagi waktu bagaimana kemudian saya ini bisa semuanya bisa berjalan dengan aman, bisa berjalan lancar. Sehingga di kegiatan yang luar saya tidak bisa ditinggal karena saya kan, Pak, bukan ASN, Pak. Jadi harus ya harus Pak? memang kerja keras. Tapi juga jangan sampai meninggalkan, apa namanya, di sekolah. Dalam artian persiapan, melakukan persiapan yang lebih matang lagi seperti itu, Pak. Mungkin seperti itu ya, Pak, ya? Harus pandai-pandai membagi waktulah seperti itu mungkin. Berarti, ada 2 kegiatan ya Pak yang sampean lakukan, di samping di sekolah juga ada kegiatan di luar. Iya, seperti itu, Pak. Mungkin itu ya luar biasa Pak, kalau sampean bisa dua-duanya melaksanakan, itu luar biasa. Saya salut Pak. Ya mau bagaimana lagi, Pak. Kalau misalkan, seperti sampean itu enak, Pak, bisa fokus langsung digaji oleh pemerintah. Karena kalau saya, Pak, kalau misalkan, hanya mengajar ya sebenarnya sih rezeki sudah ada yang ngatur. Tapi kan
gimana ya Pak, apa namanya, kalau misalkan tidak kerja keras, ya apa yang buat anak dan istri saya. Jadi harus ekstra memang ini Pak. Mungkin ada strategi, Pak, eee, dalam mencapai tujuan sampean? Ya strateginya mungkin, yang pertama mungkin saya harus bisa membagi waktu dengan sebaik-baiknya, Ya. antara tugas di sekolah dengan, yang di lainnya. Sehingga nanti persiapannya saya ketika mau ngajar lebih lebih matang, itu satu. Yang kedua, mungkin Pak juga yang perlu diperbaiki Pak dari segi, apa namanya, metode pembelajaran Pak. Ya, kenapa seperti itu? Karena persiapannya memang memang kurang. Mungkin saya, banyak berbicara mungkin ya, Pak, sehingga membuat mereka ngantuk gitu, Pak. Sehingga ya gimana gitu ya, Pak. Jadi metode metode itu harus 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 saya mungkin, jangan menggunakan metode ceramah lagi ya, ceramah Oh, lagi. iya, Karena saya lebih banyak memang jujur ketika sudah tidak ada waktu untuk mempersiapkan, ya terkadang sudah nyampe ke kelas, ya langsung mengajar dengan seperti yang klasikal itu, metode-metode ceramah, sehingga mereka, ngantuk. Itu yang kedua mungkin ya, Pak. Terus Pak. yang ketiga mungkin, apa namanya, saya bisa memetakan, kebutuhan siswa juga, Iya. bisa memetakan kebutuhan siswa. Mungkin saya tidak usah terlalu banyak ya, Pak, mungkin dari segi kesiapan belajarnya saja dulu mungkin ya. Iya. Karena memang, apa namanya, kan yang jelas juga anak-anak itu mana yang memang siap, 100%, mana yang siap 50%, mana yang tidak ada kesiapan sama sekali, mungkin dari segi itu dulu ya, Pak, mungkin, Pak. Oh, iya, Ya berarti mungkin tiga strategi ini mungkin yang akan, saya lakukan dalam waktu dekat-dekat ini mungkin, Pak. berarti yang pertama tadi apa, Pak? Yang pertama, apa namanya, bisa membagi Oh, waktu, itu ya membagi waktu, kemudian, sampean metode, metode ya juga harus ada memetakan, Pak, ya, memetakan, ya. eee, luar biasa sih, Pak, langkah-langkah yang sudah dijalankan itu bagus sekali, Pak, jadi sampean, eee, sudah menuntun ini, Pak, menun Ya tapi lebih ini masih mau dicoba, Pak. Yang sebelum-sebelumnya makanya saya ini bingung tadi, Pak, bingung untuk memecahkan masalah ini seperti apa gitu agar bisa menyenangkan terhadap siswa. Kira-kira kalau misalkan kira-kira ya, Pak, kira-kira, ketika saya melaksanakan strategi ini, mungkin kan Bapak, lebih pengalaman daripada saya itu. Kira-kira bisa berhasil nggak, Pak, ya? Ini saya masih masih grogi, takut nggak berhasil nanti ini, Pak. kalau saya lihat strategi yang akan dijalankan itu sudah luar biasa. Pak Fakhr ini sudah melaksanakan filosofi KHD, Pak. Sampean sudah menebalkan. Jadi anak-anak punya berbeda-beda yang jelas, Pak. Jadi tugas sampean ya menebalkan itu, Pak. Nah, mungkin sudah tepat, Pak, sampean, Pak, melaksanakan akan melakukan 3 ini, Pak. Luar biasa sih, Pak. Ih, Ternyata tugas tugas guru ini sangat berat ya, Pak, ya. Karena karena, harus memang, saya harus menyiapkan dan juga meskipun dengan beberapa metode-metode juga mungkin kan, memetakan lagi seperti itu, Pak. Jadi sangat 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 berat sekali ini sebenarnya. Saya pikir itu cuma ngajar, eee, pulang setelah itu langsung ngajar, berarti harus ada persiapan-persiapan yang harus saya kerjakan seperti itu, Pak. betul, Pak. Kalau boleh saya istilah itu, Pak Pathor itu mengenakan siswa, Pak. Yang ribet memang Pak Pathor. Jadi
Pak Wahor akan menjadi pelayan ke siswa sesuai dengan kebutuhannya. Memang nanti yang akan jadi juru masak Pak Wahor yang ribet. Saya harus memasak kesukaannya anak-anak ini. Ada yang suka nasi pecel, ada yang suka nasi goreng, ada yang suka. Nah, ketika anak-anak makan dengan kesukaannya, mereka akan lahap, Pak. Jadi akan tercapai tujuannya, Pak. Kalau sudah sampean tahu kesukaannya anak-anak, memetakan. Terus komitmen apa, Pak, yang sampean sudah direncanakan sampai? Ya tentu Pak, saya harus komitmen. Kalau misalkan tidak berkomitmen, ya saya tidak akan berjalan dengan lancar dan tetap saya tidak bisa membagi waktu dan anak-anak tetap seperti itu. Maka saya harus berkomitmen bagaimana kemudian yang tiga itu saya bisa dilaksanakan yang sehingga nanti bisa siswa dan siswi ini merasa enak berada di dalam kelas. Yang saya inginkan itu Pak ya, kalau misalkan saya tidak masuk, bukan alhamdulillah Pak. Karena kan kebanyakan, wah alhamdulillah Pak Patros kan nggak masuk. Jadi dirindukan sama teman-teman seperti itu Pak. Nah, Jadi makanya saya harus betul-betul komitmen dengan perkataan saya ini. Ya tentunya Pak, karena saya mempunyai banyak kesibukan ya, mungkin saya ini harus selalu diberi harus diingatkan seperti itu Pak. Harus ada yang mendukung seperti itu Pak, karena khawatir nanti saya lupa pas tidak ada persiapan lagi dalam mengajar seperti itu Pak. mungkin boleh tahu, Pak, mungkin siapa yang akan Pak Wahor libatkan dalam situasi Pak Wahor sekarang? Yang akan saya libatkan tentu ya Pak, karena ini berkenaan dengan membagi waktu, ya tadi kan ya bisa membagi waktu, terus bisa metode termasuk dengan memetakan. Mungkin yang paling utama ini keluarga saya Pak, Oh iya, istri saya. Jadi istri saya setuju. paling tidak bisa mengikatkan lah, oh besok hari Selasa, misalnya, atau ini 2 hari lagi bagiannya kamu punya bunga jam. Jadi kamu harus mempersiapkannya. Paling tidak harus selalu mengingatkan seperti itu, Pak. Kalau misalkan ke guru mungkin ya karena ini bersifat persiapan sebelum pelajaran, mungkin masih Pak, mungkin lebih fokus ke ke istri saya untuk mengikatkannya saya, biar saya bisa membagi waktu seperti itu, Pak. Betul, Pak. Betul sekali, Pak. Memang keluarga yang utama, Pak. Jadi sebelum ke orang lain, mesti keluarga. Iya. Luar biasa, Pak, yang akan sampean lakukan ini. Semoga ada hasil, Pak, dari ngobrol-ngobrol singkat ini, Pak. Ini Pak, ini ada sedikit pencerahan, ada pencerahan ke saya. Tadi kan bingung apa ya yang akan saya lakukan. Makanya saya nelpon ke Bapak seperti itu ya. Pas setelah ini alhamdulillah saya mendapat pencerahan lah. Mendapat pencerahan apa-apa yang akan saya lakukan seperti itu, Pak. Biar Oke, nanti saya setelah ini selesai mungkin bisa cerita-cerita lagi nih sama Bapak apakah berhasil atau tidak. Bisa siap. bisa curhat-curhatan lagi nih, Pak. Soalnya gini, Pak, mungkin Pak Wahor dulu juga punya guru idola. Jadi Pak Wahor itu dirindukan sama anak-anak. Kapan lagi Pak Wahor, kapan lagi? Mungkin itu, Pak, Iya, Bapak. ketika Pak Wahor menerapkan ini, mungkin Pak Wahor bisa menjadi guru yang dirindukan sama murid-muridnya. Siap, siap. Jadi Terima kasih Pak ini Pak ya. Terima anak kasih bisa betul. banyak Pak. Terima kasih banyak atas pencerahannya Pak ya. Siap, Pak. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi, Pak. Saya pengen dengar hasilnya ya dari Siap Pak. terima kasih, Pak Wahor. Oke Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.